bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan kita diridai, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebelum kita melanjutkan pembahasan, mari kita kembali bersalawat, karena apabila kita bersalawat, insyaallah dengan salawat tersebut nantinya insyaallah kita akan mendapat syafaat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Rasulullah. Wahai orang-orang yang beriman atau mengaku beriman, marilah senantiasa memperbanyak salawat kepada Rasulullah agar kita mendapat keselamatan, kebahagiaan, ketenangan dunia akhirat. Dalam keterangan kitab Al-Barzanji juga disampaikan, al-jannatu wa na'imuha sa'du lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Syurga dan kenikmatan syurga bagi siapa saja yang senantiasa bersalawat. Jadi orang yang memperbanyak salawat, insyaallah di akhirat Allah akan memberikan syurga kepadanya. Di dunia Allah memberikan ketenangan dan kemudahan di dalam hidupnya. Maka oleh karenanya sisihkanlah waktu kita untuk dapat bersalawat kepada Rasulullah. Maka oleh karenanya mari kita kembali bersalawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua salat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang saleh. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani, insyaallah Allah Ta'ala mengobati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi daimatan bidawami mulkilahi. Allahumma
salli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hati Bapak Ibu. Dalam kitab tasawuf disampaikan inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ingatlah bahwa di dalam jasad atau tubuh ada segumpal daging. Apabila daging segumpal itu baik, maka baik pula seluruh jasad. Apabila daging segumpal itu buruk, maka buruk pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Jadi perlu kita ketahui Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa terkadang kita bersifat buruk? Itu karena hati kita dalam keadaan buruk. Jadi misalkan ada orang yang berpenyakit hati dan hatinya dalam keadaan sakit ataupun rusak, maka apabila hatinya dalam keadaan tidak baik, maka lisannya akan tidak baik. Maka lisannya akan berkata yang buruk-buruk. Contoh seperti suka menyalahkan orang lain, memfitnah orang lain, ataupun menghibah orang lain. Contoh lain misalkan ketika hati kita dalam keadaan buruk misalnya, maka contoh pandangan kita ketika kita melihat apapun, yang hanya kita lihat adalah kesalahan saja. Tidak pernah kita akan melihat kebenaran. Dikarenakan kenapa? Karena hati kita dalam keadaan buruk Bapak Ibu. Maka oleh karenanya misalnya kita hari-hari kok nggak tenang, terus suka ngomongin orang, asik nyalahin orang aja, itu dipastikan hati kita dalam keadaan sakit. Bagaimana cara mengobati hati sakit tadi? Seperti salawat tadi. Yang pertama sholat malam, terus baca Quran, berkumpul sama orang soleh, puasa, zikir. Jadi terkadang kita dalam hidup ini terlalu sulit untuk zikir Bapak Ibu. Contoh misalnya kita jualan nih, kan kita jualan nunggu pelanggan tuh, kan nggak salah kita zikir astagfirullahaladzim, astagfirullah, entah salawat gitu ya. Tapi berat. Kenapa? Memang perkara-perkara untuk melakukan kebaikan itu berat. Kenapa? Karena mungkin kita belum menyadari manfaat daripada apa yang kita lakukan itu. Padahal kalau kita lagi duduk-duduk misalnya istighfar, misalnya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, di lisan juga istighfar, di hati juga istighfar. Mungkin kita berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka apa hasilnya? Hasilnya contoh misalkan hati kita tadi dalam keadaan tidak baik ataupun buruk, maka dengan berzikir tersebut ataupun istighfar ataupun salawat, maka nanti hati kita akan diobati dengan zikir ataupun salawat kita. Maka sehingga hati kita nanti berubah menjadi baik. Kalau hati kita sudah baik, lisan kita akan berkata baik-baik, pikiran kita pun akan berfikir yang baik-baik, pandangan kita pun akan selalu melihat yang baik-baik. Ketika contoh hati seseorang itu sudah baik, sudah suci, maka ketika dia melihat kesalahan, maka dia akan mendoakan orang yang melakukan kesalahan itu ataupun mengingatkan orang yang melakukan kesalahan itu, bukan menyalahkannya. Begitulah kalau misalkan hati seseorang sudah baik. Kenapa terkadang hidup kita ini kok gelisah, nggak tenang? Karena pasti ada penyakit di dalam hati kita Bapak Ibu. Maka oleh karenanya kalau misalkan ada penyakit dalam hati ini, karena hati itu nggak kelihatan tuh. Kalau contoh misal kita ke rumah sakit, dicek gitu, di ronsen mungkin nggak kelihatan penyakit hati itu. Tetapi penyakit hati itu akan kelihatan dengan sikap seseorang. Contoh misalkan hari-hari kita asyik melakukan kejahatan aja, asyik melakukan hal yang nggak manfaat aja, nah itu pasti hati kita dalam keadaan tidak baik ataupun buruk. Maka oleh karenanya caranya banyak-banyak aja zikir. Padahal contoh kadang-kadang begini nih, kalau contoh hati orang itu udah baik nih, kalau contoh dia dicaci maki nggak akan marah. Kenapa terkadang kita marah? Karena kadang kalau misalkan orang caci maki kita,
kita merasa diri kita nanti akan hina, padahal tidak. Contoh orang fitnah kita, ya kan gitu. Ketika orang itu fitnah kita, contoh misalkan dia ada pahala, dia transfer pahala untuk kita. Kalau kita contoh hari ini udah sholat qabliyah subuh, sholat subuh, pulang nanti ngomongin orang, pahala qabliyah subuh untuk orang, pahala sholat subuh untuk orang, ya kan gitu. Maka kalaulah kelihatan yang kita lakukan itu contoh kebaikan, kita sudah dapat ganjaran pahalanya. Lalu ketika kita melakukan keburukan, pahala yang itu kita beri ataupun hilang percuma begitu saja, maka setiap manusia akan senantiasa berfikir dengan akalnya sebelum melakukan kesalahan ataupun mengatakan hal-hal yang buruk terhadap siapapun. Maka perlu dalam hidup ini adalah memperbaiki diri kita sendiri. Sebagaimana juga dalam Al-Quran surah Asy-Syams yang kami bacakan tadi, wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa serta penyempurnaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah telah mengilhamkan kepadanya dua jalan, yaitu jalan fujur, jalan kejahatan, dan jalan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya itu. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya itu. Jadi orang yang mensucikan jiwanya itu ataupun hatinya itu orang beruntung. Tapi kalau ada orang hari-hari asyik nak ngomongin orang, maka itu orang merugi. Ya kan begitu? Kan contoh misalnya nih, kita datang ke masjid nih misalnya ya Bapak ya. Dan pikiran kita nih, kok AC nggak dihidupin? Ya kan kayak gitu. Oh, langsung mungkin statement kita nggak jelas pengurus masjid, dosa. Kenapa lisan kita berani berkata seperti itu? Karena sebab hati. Jadi perlu kita ketahui Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama mengatakan walaupun hati itu kecil dibandingkan dengan anggota tubuh yang lain, namun baik ataupun buruknya anggota tubuh tergantung pada hati. Jadi hati yang dimaksud di sini perasaan Bapak Ibu. Cobalah perasaan kita baik, pasti baik semua. Coba perasaan kita nggak baik, semua nggak baik. Nah itu yang perlu kita ketahui. Hati itu adalah malikul a'dha, yaitu rajanya pemimpin anggota tubuh ataupun badan. Sedangkan anggota badan adalah junuduhu, tentara ataupun prajuritnya Bapak Ibu. Bagaimana cara agar hati menjadi baik? Caranya takwa. Takwa itu apa? Takwa itu takut kepada Allah. Kita harus selalu sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita kemanapun, kapanpun, dimanapun. Allah senantiasa mendengar apapun yang kita katakan, baik di lisan ataupun di hati. Lah kadang-kadang kita dalam hidup ini Bapak Ibu bersembunyi daripada kebenaran itu. Contoh misalnya gini, kita jumpa orang yang kita nggak suka, seakan-akan depan dia kita baik-baik ini, ya begitu begini, padahal hati kita kesel. Padahal Allah tahu. Kalau kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa tahu, Allah Maha tahu. Innallaha alimum bidzatis sudur. Allah mengetahui isi di dalam hati kita, di dalam dada kita. Maka tidak akan kita pernah menyimpan keburukan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita senantiasa menyimpan kebaikan-kebaikan sehingga kita senantiasa berprasangka yang baik-baik saja. Husnudzan, prasangka baik, bukan suudzan, prasangka buruk gitu. Contoh misalkan lain nih, kadang kita terlalu repot mikirin hal yang nggak penting, ya kan gitu. Contoh misalkan tadi hari ini kita berangkat sholat subuh nih, ya kan gitu. Berangkat kita sholat subuh dari rumah. Nah kita melihat ada tetangga kita yang mungkin dia masih tutup rumahnya. Biasanya dia sholat subuh bareng kita. Nah pas kita sholat subuh tadi kita tengok rumahnya kok masih tutup. Nah kalau suudzon masih tidur nih orang ini di dalam, ya kan gitu. Belum tentu, bisa jadi dia keluar, ya kan gitu. Kalaupun dia tidur, doakan. Pas kita lewat misalnya, kita lewat rumah tetangga kita yang hari-hari mungkin kemarin kita sholat subuh bareng, subuh ini dia mungkin tutup rumahnya. Kalau hati kita baik, kita akan berkata seperti ini, ya Allah, kalau misalkan saudara saya, tetangga saya ini masih tidur, ya Allah, dengan kuasa-Mu mohon bangunkanlah dia agar dia bisa pergi sholat subuh ke masjid. Sebagaimana kemarin kami bareng sholat ke masjid. Bukan pula, nah nggak sholat subuh kamu tadi ya, gitu. Kan bukan urusan kita.
Semua orang akan ditanya tentang dirinya. Orang tak akan pernah ditanya tentang siapapun. Maka sebaik-baik orang adalah yang memperbaiki dirinya. Diawali dengan apa? Dengan memperbaiki hati, Bapak Ibu. Macam mana cara kita memperbaiki hati? Mulai hari ini cobalah mulai. Astaghfirullahaladzim, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Mudah. Tetapi cobalah kita pikir-pikir, kita kaji diri kita. Dari tadi kita bangun sholat subuh kemarin tuh, dari bangun tidurlah kita bilang, hari ini berapa banyak kita berzikir? Ataupun lisan kita asik berkata hal yang enggak manfaat. Ataupun mungkin ketika kita bangun tidur tadi, apa yang kita lihat hari ini? Mungkin lihat HP yang enggak jelas, atau kita membaca Quran, atau melihat tentang kebaikan. Semua itu tergantung diri kita, Bapak Ibu. Apapun yang kita buat akan kembali kepada diri kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau hari ini kita buat baik, kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Apabila kita berbuat jahat, kejahatan itu untuk diri kita sendiri, Bapak Ibu. Doa saya semoga seluruh warga Perumahan Nongsa Asri, wabil khusus Jamaah Masjid Sabilul Huda, senantiasa Allah Subhanahu wa taala bersihkan daripada perkara-perkara penyakit hati. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala sucikan hatinya agar supaya senantiasa mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dunia dan akhirat, Bapak Ibu. Maka marilah kita mengawali dengan memperbanyak berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah. InsyaAllah nanti hati kita akan disucikan oleh Allah, maka kebahagiaan yang akan kita dapat, Bapak Ibu. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaat ataupun bermakna. Apabila ada manfaat silahkan diamalkan. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan silahkan ditinggalkan. Karena hidup ini saling mengingatkan, bukan saling menyalahkan. Kalau ada yang benar diambil, diamalkan. Kalau ada yang salah tinggalin saja. Untuk mengakhiri kajian subuh ini, mohon aminkan doa saya, Bapak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat iman, ya Allah. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat Islam, ya Allah. Nikmat keselamatan, kedamaian dan ketenangan, ya Allah. Alhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat persaudaraan, ya Allah. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat, segala pertolongan darimu, ya Allah. Khususan ala warga Nongsa Asri, ya Allah. Wa ala Jamaah Masjid Sabilul Huda, ya Allah. Ya Allah, kami khususkan teruntuk seluruh warga Perumahan Nongsa Asri, ya Allah. Dan juga teruntuk seluruh Jamaah Masjid Sabilul Huda, ya Allah. Allahumma ighfir lana, ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosanya, ya Allah. Allahumma rahamna, ya Allah. Sayangilah dan cintailah mereka, ya Allah. Allahumma asturna, ya Allah. Tutupilah segala aib dan segala kekurangannya, ya Allah. Allahumma rafa'na, ya Allah. Angkatlah derajat mereka semua, ya Allah. Yang sakit mohon sembuhkan, ya Allah. Yang sulit mohon mudahkan, ya Allah. Allahumma barik lana fi umurana, ya Allah. Berkahilah umurnya, ya Allah. Allahumma barik lana fi rizqina, ya Allah. Berkahilah rizqinya, ya Allah. Wa ilahana yassir lana, ya Allah. Wa la tuassir lana, ya Allah.
Mudahkanlah segala urusannya ya Allah. Mohon jangan Engkau persulit ya Allah. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu, mohon berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah, rezeki yang halal lagi berkah ya Allah, dan mohon terimalah amal ibadah kami ya Allah. Ya muqallibal qulubana thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Duhai Allah, zat yang membolak-balikkan hati kami, mohon tetapkanlah kami dalam agamamu dan dalam ketaatan ya Allah. Allahumma nawwir qulubana ya Allah. Ya Allah, mohon terangilah hati kami ya Allah. Ushahih jasadana ya Allah, sehatkanlah badan kami ya Allah. Wa qadhi hajatana ya Allah, kabulkanlah hajat dan munajat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ya Allah, mohon berikanlah kepada kami kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat ya Allah. Kami berlindung padamu ya Allah daripada siksa dan azab api neraka ya Allah. Wa na'udzubika min 'adzabil qabr, dan kami berlindung padamu daripada siksa dan azab kubur ya Allah. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin ya Dzal Jalali wal Ikram ya Ilahi Rabbi. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا ويهب لي رزقا واسعا وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Betin. Tuh, iya. Sehat. Bilang kampung mana? Iya. Ngebantin Pak. Kasih. Sama. Ngebantin Pak. Ngebantin. Ngebantin Bang. Ustadz rindu kasih ya. Ini lagu dah tu.